Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami dari Departemen Edukasi Divisi SCET. Pada kali ini kami akan mentutorkan mengenai mata kuliah Kinetika Perancangan Reaktor 1, yaitu untuk reaktor batch, PFR, dan CSTR. Teman-teman semua diharapkan mampu untuk mempelajari dan mendengarkan video ini dengan serius. Karena nanti di akhir video akan ada soal latihan. Dan teman-teman semua wajib untuk mencoba mengerjakan soal latihan itu. Nah, kita lanjut untuk materi yang pertama, yaitu adalah tentang reaktor batch. Pengertian reaktor batch. Reaktor batch adalah reaktor kimia yang beroperasi secara tidak kontinu. Semua bahan dimasukkan sekaligus di awal, didiamkan atau diaduk selama reaksi berlangsung. Lalu produk dikeluarkan setelah reaksi selesai. Tidak ada aliran masuk atau keluar selama proses. Keuntungan dan kerugian pemakaian batch. Yang pertama, keuntungan. Biaya lebih murah secara operasional dan investasi reaktor ini cenderung lebih ekonomis. Kedua, kemudahan operasional. Pengoperasian reaktor ini relatif lebih mudah untuk memulai maupun menghentikan proses. Kontrol yang mudah. Proses di dalam reaktor lebih sederhana untuk dikendalikan dibandingkan reaktor alir. Untuk kerugian, waktu tidak produktif, banyak waktu habis untuk pengisian pemanasan atau pendinginan dan pembersihan. Yang kedua, kapasitas kecil, tidak cocok untuk skala besar karena durasi per batch yang lama. Masalah fasa gas, kurang disarankan untuk gas karena risiko bocor di bagian pengaduk. Nah, berikut adalah neraca massa dari reaktor batch. Rate of input dikurang rate of output plus rate of reaction sama dengan rate of accumulation. Karena tidak ada aliran masuk dan keluar, maka reaksi sama dengan akumulasi. Maka rate of reaction sama dengan rate of accumulation. Ini 0, ini 0. Nah, karena ini awalnya yang minus, nih, jadi kedua sisi itu kita sama-sama kalikan minus, supaya minus yang ini hilang. Nah, maka ini jadinya minus. Lalu, karena di kedua sisi sama-sama punya volume, karena juga kan volumenya itu tetap ya, maka volume itu bisa dicoret. Lanjut, untuk mencari waktu reaksi T, min RA sama dengan min DCA per DT. DT sama dengan DCA per min RA. Nah, apabila dari kedua sisi ini kita integralkan, ini integral, maka dihasilkan T sama dengan integral CA sampai CA0 DCA per min RA. Dalam bentuk konversi XA, ini itu definisi konversi yang sangat dasar. Jika CA sama dengan CA0, yaitu 1 min XA, maka T sama dengan 0 sampai XA, CA0 DXA min RA. Jika volumenya tetap, nih, CA0 sama dengan Na0 per V. T sama dengan Na0 per V. Ini kenapa Na0 per V? Ini kan mol. Nah, jadi 0 sampai XA, DXA per min RA. Na per V. Jadilah konsentrasi atau mol. Nah, jika asumsi V sama dengan V0, 1 dikali 1 plus epsilon XA, maka T sama dengan CA0, 0 sampai XA, DXA per 1 plus epsilon XA min RA. Ini asumsi jika fasa gas, atau bisa disebut dengan volumenya yang berubah. Nah, ini adalah neraca energi dari reaktor batch. Rate input min rate output plus rate of generation sama dengan rate of accumulation. Nah, rate input, panas dari pemanas. Q in sama dengan U dikali A dikali T dikurang TS. Rate of output, TS. Ini adalah T steam. Rate of output, pemanas dari pendingin. Q out sama dengan U dikali A, T dikali T cool. Ini tuh panas dari pendingin, suhu dari pendingin. Nah, untuk rate of generation-nya, panas reaksi,
delta HR TB dikali min RA dikali V sama dengan delta HR TB NA0 dXA per dt. Nah, dan untuk rate of accumulation-nya sigma NI CPI dt per dt. Ini adalah fungsi suhu. Persamaan neraca panas jika digabung, nih, ini digabung nih. Rate of input nih plus panas reaksi. Nah, ini adalah bentuknya. Apabila diturunkan, maka didapat seperti ini. Diturunkan terhadap dt. Karena min RA V dt sama dengan EA0 dXA, maka min RA V dt ini kita substitusikan, kita ubah. Min RA V dt-nya diubah menjadi NA0 dXA di sini. Hasil akhir bentuk integrasi sigma NI CPI dt sama dengan sigma NI CPI dt plus delta HR TB NA0 dXA plus UA T min TS dt. NI0 CPI T min T0 sama dengan delta HR TB NA0 XA plus QS dt. Nah, QS bernilai plus jika pemanas dikeluarkan dari pendinginan, dan QS bernilai minus jika panas dimasukkan atau pemanasan. Jika kapasitas panas CP dianggap konstan, maka NI0 CPI sama dengan sigma NI0 CPI dikali T reaksi min T mula-mula sama dengan sigma NI CPI T dikurang T reaksi plus delta HR TB NA0 XA plus UA dikali T min T steam dikali T. Ini jika CP-nya itu dianggap konstan. Nih, T reaksi sama dengan T mula-mula karena CP-nya dianggap konstan. Reaktor batch adiabatis. Pada kondisi adiabatis, reaktor itu terisolasi sempurna sehingga tidak ada perpindahan panas, maka Q itu sama dengan 0. Maka didapat jika Q-nya sama dengan 0, nah, didapat ini, persamaan ini. Lalu, seluruh panas yang dihasilkan oleh reaksi kimia, delta HRTB R0 dikali XA digunakan untuk menaikkan suhu campuran di dalam reaktor. Tidak ada panas yang keluar ke lingkungan. Nah, untuk reaktor isotermal, pada kondisi isotermal suhu dijaga konstan selama reaksi berlangsung. T mula-mula sama dengan T reaksi sama dengan T. Karena suhu tidak berubah, maka delta T sama dengan 0. Maka tidak ada akumulasi panas. Atau sigma NI CPI dt sama dengan 0. Neraca panas hanya berfungsi untuk menghitung beban panas yang harus dibuang atau ditambahkan agar suhu tetap stabil. Nah, lalu reaksi eksotermis. Eksotermis seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk menghasilkan panas sama dengan harus diberikan pendingin agar suhu tidak naik. Begitu pula sebaliknya. Untuk endotermis itu memerlukan panas, harus diberikan pemanas agar suhu tidak turun. Untuk ini bisa digunakan dengan heat exchanger. Jadi kita lanjut untuk membahas contoh soal dari reaktor batch. Ini adalah soalnya. Suatu reaksi cair homogen berlangsung dalam reaktor batch isotermal, yaitu reaksinya A plus B menjadi P, produk, dengan persamaan laju reaksinya min RA K CaCB. Diketahui konsentrasi laju reaksinya A 0,25, konsentrasi awal atau CA0-nya 2, dan konsentrasi awal B-nya A CB0 sama dengan 4. Konversi A yang diinginkan adalah X sama dengan 0,8 atau 80%. Hal yang pertama kita lakukan itu adalah kita buat neraca masanya, yaitu dCA per dt sama dengan min RA. dCA-nya ini kita pindah ruas ke kanan, maka dihasilkan dt sama dengan dCA per min RA. Nah, kita integralkan dari kedua ruas ini.
Nah, setelah kita integralkan, maka dihasilkan T sama dengan CA0 sampai CA DCA per min RA. Kita ketahui bahwasanya definisi konversi itu adalah CA sama dengan CA0 1 min XA. Ini hasil yang sudah difaktorkan sebelumnya. Turunkan terhadap X, maka menjadi DCA sama dengan min CA0 DX. Ya, lalu kita dapat nih CA-nya. Kita masukkan kembali ke persamaan yang ini tadi. Kita ketahui persamaan yang tadi bahwasanya ini adalah persamaannya. DCA-nya kita ubah. Kita substitusikan dari min CA0 DX ini kita ubah DCA menjadi min CA0 DX per min RA. Setelah itu, karena ini min CA0 minus, kita pindahkan keluar dari integral, maka dia menjadi plus. Nah, setelah itu juga kita ketahui bahwasanya hubungan konsentrasi dari CA CB. Untuk konversi dari CA itu adalah CA0 dikali 1 min XA. Untuk konversi dari CB sama dengan CB0 dikurang CA0 dikali XA. Sebelumnya kita ketahui dengan persamaan laju reaksi yaitu min RA ke CACB. Nih. Nah, teman-teman semua kita kan udah dapat nih CA-nya berapa? CA-nya kan CA0 1 min XA. Substitusiin di sini. CB-nya CB0 min CA0 kali XA. Kita substitusiin juga di sini. Nah, maka didapat ini adalah yang telah kita substitusikan tadi. Lalu kita masukkan angka-angkanya. Kita ketahui bahwa angkanya adalah 0,25 untuk K. CA0-nya 2, CB0-nya 4, CA0-nya 2. Kita substitusiin. Kita kalkulasikan menjadi 0,5 dikali 1 min XA dikali 4 min 2 XA. Kita udah dapat nih min RA-nya. Setelah kita dapat min RA-nya, lanjut kita substitusiin ke persamaan ini. Nih, persamaan yang udah kita dapetin tadi. Nih, persamaan ini tadi. Oke. Lanjut kita masukin min RA. Min RA kan udah dapet nih. Ini min RA. Kita substitusiin ke sini. Nih. Setelah itu kita dapat fx-nya berapa? Fx-nya adalah 1 per 0,5 dikali 1 min XA dikali 4 min 2 XA. Nah, ini adalah fx-nya. Gimana cara menyelesaikannya? Kita selesaikan dengan cara Simpson Rule dengan 5 titik. Apa artinya 5 titik? Berarti 4 interval. Kita dapatkan H sama dengan 0,8 dikurang 0 per 4. H ini sama aja kayak delta X. Didapat 0,2. Nah, teman-teman semua pasti sudah paham bagaimana cara mengkalkulasikan Simpson Rule sendiri. Jadi ini kita masukkan semua. Untuk delta H-nya itu panjang rentang intervalnya itu adalah 0,2. Maka didapat 5 titik nih, 1, 2, 3, 4, 5 dengan masing-masing panjang intervalnya adalah 0,2. fx-nya kita masukin. Untuk fx-nya misal x-nya sama dengan 0, kita masukin nih x-nya 0, 0, maka didapat fx-nya sama 0,5. Kalau misalnya x-nya 0,2, nah kita masukin 0,2 dikalkulasikan, maka dapat ini. Jadi kalau pakai Excel kita tinggal tarik aja. Nah, untuk kalau Simpson Rule itu kan 1, 4, 2, 4, 1. Untuk yang pertama sama yang terakhir itu 1. Nah, hasilnya itu fx ini dikaliin sama koefisien. Nih, dikaliin ini. Setelah itu hasil dari ini kita sum atau kita jumlahkan menjadi sigma sama dengan ini, kita jumlahin semua. Jadi, dapatnya 16,697. Nah, untuk rumus Simpson Rule sendiri itu H/3 dikali sigma. Hanya 0,2 per 3 dikali sigmanya ini. Nah, maka
dapat 0,8 per 3 dikali 16,697 didapat 1,113. Untuk T-nya CA0 0 sampai 0,8 fx dx, atau inilah nih, ini tuh fx CA0, ini fx dx. Nah, kita masukin CA0 nya berapa? 2 kan. Ini bagian ini kan udah kita dapat dari atas ini tadi, dapatnya 1,13. Nah, kita kaliin, maka didapat untuk waktunya adalah 2,2 menit. Nah, selanjutnya untuk materi yang kedua yaitu adalah PVR atau plug flow reactor. PVR atau plug flow reactor adalah suatu alat yang digunakan untuk mereaksikan suatu reaktan, dalam hal ini fluida, dan mengubahnya menjadi produk dengan cara mengalirkan fluida tersebut dalam pipa secara berkelanjutan atau kontinu. Konsentrasi reaktan berubah sepanjang reaktor. Konsentrasi reaktan tinggi di bagian masuk reaktor, kemudian semakin berkurang menuju bagian keluar reaktor, karena reaksi berlangsung selama fluida mengalir. Selanjutnya itu ada keuntungan dan kerugian menggunakan PVR. Kelebihannya yang pertama yaitu konversi tinggi per volume, yaitu menghasilkan tingkat konversi yang lebih tinggi dibandingkan reaktor continuous stirred tank reactor atau CSTR untuk ukuran volume reaktor yang sama. Yang kedua yaitu ada kapasitas skala besar, yaitu efisien untuk memproses reaktan dalam jumlah besar secara terus-menerus. Yang ketiga ada biaya operasional rendah, yaitu tidak memerlukan agitator atau pengaduk secara mekanis konstan sehingga lebih hemat energi. Yang keempat yaitu perawatan lebih mudah. Tidak banyak komponen bergerak di dalam reaktor sehingga meminimalkan keausan pada alat. Selanjutnya itu kekurangannya. Yang pertama, kontrol suhu kurang baik, yaitu rentan terhadap gradien termal atau terbentuknya titik panas atau hotspot yang berpotensi merusak dinding reaktor, terutama pada reaksi eksotermis. Yang kedua yaitu ada biaya investasi tinggi, yaitu di mana biaya pembuatan dan instalasi awal sistem pipa yang panjang cenderung lebih mahal. Yang terakhir yaitu ada pembersihan yang sulit. Jika terjadi penyumbatan atau kerak proses, pembersihan reaktor tabung membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Itu artinya dia menggunakan biaya yang lebih banyak dan waktu yang lebih banyak. Pada saat ini ditunjukkan raca massa untuk reaktor alir pipa atau PVR, plug flow reactor, di mana zat bereaksi masuk secara kontinu, lalu zat bereaksi keluar secara kontinu, kemudian zat bereaksi yang bereaksi A dalam reaktor menghasilkan akumulasi. Karena PVR beroperasi pada kondisi steady state, tidak terjadi perubahan massa terhadap waktu, sehingga akumulasi sama dengan 0. Untuk elemen volume kecil reaktor sebesar dV, laju alir mol A yang masuk adalah FA, sedangkan yang keluar adalah FA plus DFA. Jumlah zat A yang bereaksi di dalam elemen volume tersebut adalah min RA dikali dV, dengan RA adalah laju reaksi komponen A dan dV adalah volume diferensial reaktor. Setelah disederhanakan, persamaannya diperoleh yaitu min DFA sama dengan min RA dikali dV. Persamaan ini merupakan persamaan desain dasar PVR yang menunjukkan bahwa perubahan laju alir mol A sepanjang reaktor sebanding dengan laju reaksi yang terjadi. Selanjutnya, hubungan antara laju alir mol A dan konversi adalah FA sama dengan FA0 dikurang FA0 dikali XA, atau dapat ditulis FA sama dengan FA0 1 dikurang XA, di mana FA0 adalah laju alir mol A pada inlet, FA adalah laju alir mol A pada posisi tertentu dalam reaktor, dan XA adalah konversi reaksi A.
Grafik di sebelah kiri menunjukkan bahwa nilai konversi XA meningkat sepanjang atau volume reaktor. Artinya, semakin jauh fluida mengalir di dalam PVR, semakin banyak reaktan yang bereaksi sehingga konversinya semakin besar. Dari hubungan FA sama dengan FA0 dikali 1 dikurang XA, jika diturunkan terhadap konversi, diperoleh DFA sama dengan min FA0 dikali DXA. Persamaan ini kemudian disubstitusikan ke persamaan raca massa sebelumnya, sehingga diperoleh FA0 dikali DXA sama dengan min RA dikali DV. Selanjutnya persamaan menjadi DV per FA0 sama dengan DXA per min RA. Kemudian kedua ruas diintegralkan dari kondisi masuk reaktor, yaitu konversi 0, sampai konversi akhir XA, sehingga diperoleh V per FA0 sama dengan integral XA 0 DXA per min RA. Pada persamaan tersebut, V adalah volume reaktor alir pipa, FA0 adalah laju alir mol A pada umpan masuk, CA0 adalah konsentrasi awal A pada umpan, min RA adalah laju reaksi A, dan XA adalah konversi A. Karena FA0 sama dengan VV CA dikali CA0 dengan VV sebagai laju alir volumetrik umpan, maka persamaan desain dapat ditulis menjadi V per V FV sama dengan CA0 integral XA dikali DXA per min RA. Besaran V per FV disebut sebagai waktu tinggal, yang dilambangkan dengan tau, sehingga tau sama dengan V per FV, maka persamaan desain akhir PVR menjadi tau CA0 dikali integral XA 0 dikali DXA per min RA. Persamaan ini sangat penting karena digunakan untuk menentukan volume reaktor yang diperlukan agar diperoleh konversi yang diinginkan. Semakin besar konversi yang ingin dicapai, umumnya semakin besar volume reaktor atau waktu tinggal yang dibutuhkan. Cara menghitung konsentrasi gas di dalam PVR dengan tekanan total tetap yaitu sebagai berikut. CA sama dengan NA per V sama dengan NA per NT RT per RT sama dengan NA dikali PT per NT dikali RT, dengan NA adalah konsentrasi A dinyatakan dalam mol atau volume, CA adalah mol A yang masih tertinggal di dalam reaktor, NT adalah jumlah campuran gas A yang ada di dalam reaktor, dan T adalah suhu absolut, lalu R adalah konstanta gas umum, dan PT adalah tekanan total dalam reaktor. Pada slide ini dijelaskan PVR yang dihubungkan secara seri, yaitu beberapa reaktor alir pipa yang disusun secara berurutan. Pada gambar terlihat terdapat 3 reaktor, yaitu reaktor 1, 2, dan 3. Umpan dengan laju alir mol awal FA0 masuk ke reaktor pertama dan menghasilkan konversi XA1. Selanjutnya, aliran masuk ke reaktor kedua sehingga konversi meningkatkan menjadi XA2. Kemudian masuk ke reaktor ketiga dan mencapai konversi akhir yaitu XA3. Untuk masing-masing reaktor, volume reaktor dapat dihitung menggunakan persamaan desain PVR, yaitu V per FA0 sama dengan integral DXA per min RA. Pada reaktor pertama, integrasi dilakukan dari konversi awal sampai XA1.
Pada reaktor kedua, integrasi dilakukan dari XA1 sampai XA2. Sedangkan pada reaktor ketiga, integrasi dilakukan dari XA2 sampai XA3. Karena reaktor disusun secara seri, maka volume total merupakan jumlah volume seluruh reaktor. Sehingga persamaan volume total menjadi Vt per FA0 sama dengan integral XA3 0 dXA per min RA. Artinya, beberapa PVR kecil yang dihubungkan secara seri akan memberikan hasil yang sama dengan satu PVR besar yang volumenya sama dengan jumlah seluruh volume reaktor kecil tersebut. Jadi, jika terdapat 3 reaktor dengan volume yang sama dan disusun secara seri, maka volume totalnya adalah 3 kali volume satu reaktor. Secara umum, jika terdapat N reaktor yang disusun seri, maka volume totalnya adalah V total sama dengan N dikali V reaktor. Pada slide ini dijelaskan mengenai PVR isotermal, yaitu reaktor alir pipa yang beroperasi pada suhu konstan sepanjang reaktor. Kondisi isotermal berarti suhu reaksi tidak berubah sehingga T sama dengan TB, atau suhu fluida di dalam reaktor sama dengan suhu operasi yang diinginkan. Persamaan yang ditampilkan berasal dari neraca energi pada PVR. Jika kapasitas panas atau CP dianggap konstan terhadap suhu, maka persamaan neraca energi menjadi lebih sederhana. Apabila suhu umpan sama dengan suhu reaksi, yaitu T0 sama dengan TB, maka perubahan energi sensibel menjadi 0 dan persamaan hanya dipengaruhi oleh panas reaksi serta perpindahan panas. Untuk kondisi aliran tunak atau steady state, akumulasi energi sama dengan 0 sehingga diperoleh UA dikali T min TS ditambah delta H RT dikali min RA dikali V sama dengan 0. Persamaan ini menunjukkan bahwa panas yang dilepaskan atau diserap akibat reaksi harus seimbang dengan panas yang berpindah melalui dinding reaktor. Jika T lebih besar dari TS, maka panas mengalir keluar reaktor, sehingga reaksi bersifat eksotermis. Sedangkan jika T lebih kecil dari TS, maka panas masuk ke dalam reaktor, sehingga proses bersifat endotermis. Pada kondisi endotermis, persamaan dapat ditulis delta H RT dikali min RA dikali V sama dengan U dikali A dikali TS dikurang T, yang menunjukkan bahwa panas yang dibutuhkan reaksi diperoleh dari lingkungan sekitar. Pada PVR adiabatis tidak terjadi perpindahan panas dengan lingkungan, artinya Q sama dengan 0. Semua perubahan suhu hanya disebabkan oleh reaksi kimia yang terjadi di dalam reaktor. Jika reaksinya eksotermis, suhu akan naik seiring bertambahnya konversi. Dan jika reaksinya endotermis, suhu akan turun seiring bertambahnya konversi. Pada bagian berikutnya, yaitu PVR non-isotermal dan non-adiabatis. Pada kondisi ini, suhu reaktor berubah sepanjang reaktor, dan juga terjadi perpindahan panas dengan lingkungan. Jika laju alir umpan dinyatakan sebagai F, maka perpindahan panas per L bemol umpan dinyatakan sebagai Q sama dengan integral U dikali T dikurang TS per V dikali dA, dengan U adalah koefisien perpindahan panas menyeluruh, T adalah suhu fluida dalam reaktor, TS adalah suhu lingkungan atau media pemanas atau pendingin, A adalah luas permukaan perpindahan panas, dan F adalah laju alir mol umpan. Persamaan ini menunjukkan bahwa jumlah panas yang berpindah dipengaruhi oleh perbedaan suhu antara fluida dan lingkungan serta luas area perpindahan panas. Untuk memperoleh hubungan antara luas permukaan dan volume reaktor,
diasumsikan reaktor berbentuk silinder. Rumus luas selimut silinder adalah A sama dengan V dikali D dikali L. Sedangkan volume silinder adalah VR sama dengan 1/4 Pi D kuadrat dikali L. Jika kedua persamaan dibagi, maka diperoleh A per VR sama dengan 4/D atau A sama dengan 4 VR per D. Dalam bentuk diferensial, dA sama dengan 4/D dikali dVR. Hubungan ini sangat penting karena memungkinkan luas perpindahan panas dinyatakan sebagai fungsi volume reaktor, sehingga mempermudah penyelesaian neraca energi pada PVR non-isotermal dan non-adiabatis. Ini adalah persamaan yang dipakai untuk mengerjakan soal. Persamaan ini tuh bisa langsung dipakai untuk mengerjakan soal PFR nantinya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada persamaan ini dengan FA0-nya itu sama dengan FV dikali CA0. Nah, ini tuh dipakai apabila yang kita ketahui adalah konversi dan data kinetikanya. Lalu, untuk persamaan yang kedua, itu kita substitusikan. Karena FA0 itu sama dengan FV dikali CA0. Nah, maka kita dapat V per FV dikali CA0, yang mana CA0-nya itu pindah ruas. Jadi perkalian di sini. Ini tuh kita pakai apabila kita ketahui CA0 dan FV, laju alirnya. Setelah itu, karena waktu tinggal sama dengan V per FV, maka T sama dengan CA0 dikali 0 sampai XA dXA per min RA nih. F per FV-nya itu sama dengan waktu tinggal, maka waktu tinggalnya itu sama dengan diubah bentuk ini menjadi waktu tinggal. Lalu yang keempat adalah kita substitusikan CA0 dXA sama dengan min dCA. Ini tuh setelah diturunkan terhadap X, maka menjadi V per FV min CA0 hingga CA dCA per min RA. Lalu karena waktu tinggalnya itu adalah V sama dengan EV per FV, maka waktu tinggal sama dengan, nah ini kita ubah nih, yang awalnya bentuk seperti ini menjadi seperti ini. Oke. Nah, berikut adalah contoh soal untuk PFR. Reaksi fase cair elementer A plus B menjadi P dijalankan secara isotermal di dalam sebuah reaktor alir pipa atau PFR pada suhu 30 derajat Celcius. Persamaan laju reaksinya adalah min RA K CaCB. Diketahui nilai K-nya itu adalah 2,5 kali 10 pangkat min 3. Larutan umpan masuknya itu adalah FV sebesar 0,4 meter kubik per detik. Dengan komposisi awal CA0 sebanyak 80 mol per meter kubik dan reaktan B CB0 sebanyak 150 mol per meter kubik. Hitunglah volume dalam satuan meter kubik yang diperlukan untuk memperoleh konversi reaktan pembatas A sebesar 60%. Diketahui ini persamaannya A plus B menjadi produk. Laju alir volumetriknya FV sama dengan 0,4, CA0-nya 80, CB0-nya 150, K-nya 2,5 kali 10 pangkat min 3, dan konversinya itu 60% atau 0,6. Cara yang kita lakukan itu adalah min RA K CaCB. Kita tulis dulu persamaan laju reaksinya. Lalu seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk definisi konversi CA itu adalah CA0 dikurang CA0 dikali XA. Nah, apabila CA0 difaktorkan, dikeluarkan, maka akan mendapatkan CA0 dikali 1 min XA. CB, gimana cara CB? Untuk definisi konversinya adalah CB dikurang CA0 dikali XA. Nah, bentuknya menjadi seperti ini, CA0 CB
per CA0 min XA, dengan M itu adalah CB0 per CA0, dimana CB0 nya adalah 150 dan CA0 nya adalah 80. Maka 150 dibagi 80 adalah 1,875. Nah, kita tulis ulang lagi untuk persamaan kinetikanya. Min RA K CA CB. Kita masukin nih, CA dapat kan nih. CA dapat CA0 dikali 1 min XA, tulis di sini. Lalu CB. CB-nya adalah CB0 dikali M, ini kan M dikurang XA. Lalu min RA sama dengan K dikali, ini kan sama-sama ada CA0, itu kita kalikan menjadi CA0 kuadrat dikali 1 min XA dikali 1 min 1,875 dikurang XA. Kita masukin nih angka-angkanya dari sini tadi. Kita dapat, ini kita masukin semua angkanya, kita kalkulasikan, maka kita dapat 16 dikali 1 min XA dikali 1,875 XA. Kita gunakan, nah ini kan yang kita ketahui itu adalah EV sama CA0, maka yang kita gunakan itu adalah persamaan 2. Nih, karena kan yang ditanya itu kan volume, sedangkan yang kita ketahui adalah volume laju alir molar sama CA0, maka yang kita pakai itu adalah persamaan kedua. Nih, kita masukin persamaan kedua, V per FV sama dengan CA0 integral 0 sampai XA dXA per min RA. Nah, kita pindahkan ruas di sini, CA0 dikali FV. Lalu ini tetap. Kita masukin teman-teman semua angkanya. Kan tadi kita ketahui FI-nya berapa? FI-nya kan 0,4. Masukinlah di sini 0,4 dikali 80 karena CA0-nya 80. Masukin integralnya 0 sampai 0,6. Jadi yang target konversi ini tuh menjadi ya kita tulis di sini lah integralnya. Lalu dXA per, kita masukin angka-angkanya dari sini, langsung aja masukin dari sini karena dapat nih min RA-nya nih. Masukin. Lalu ada 16, ini kita keluarkan. Ini kita kaliin dulu, hasilnya 32. Habis itu 16 itu bisa kita keluarkan karena bentuknya itu 1/16. Jadi itu langsung bisa kita keluarin di sini. Dan hasilnya adalah V sama dengan 2 integral 0 sampai 0,6 dXA per 1 min XA dikali 1,875 min XA. Kita selesai nih, ini dengan Simpson Rule. Untuk Fx-nya itu didapat nih, ini Fx-nya 1 per 1 min XA dikali 1,875 min XA. Untuk Simpson Rule itu 0, X0-nya 0, X-nya 0,6. Kita selesaikan dengan menggunakan 5 titik. Nih, 5 titik, yaitu kalau 5 titik berarti intervalnya itu 4. Bagaimana caranya? H sama dengan X akhir 0,6 dikurang X awal 0 per N intervalnya sama dengan 0,6 dikurang 0 per 4. Hasilnya adalah 0,15 dengan Fxa-nya ini yang sebelah sini. Lalu kita masukin semua setiap itunya 0,15 panjang batasnya 0,15, 0,30, 0,45, 0,6 sampai ini, sampai batasnya. Kita masukin Fxa-nya di sini. Ini sudah kita pelajari di analisis komputasi dan numeris ya teman-teman untuk penyelesaian Simpson Rule ini. Kita masukin sini semuanya. Lalu koefisiennya kita masukin Simpson Rule 1, 4, 2, 4, 1. Kita kalikan Fxa-nya dengan ini. Nah, dapat di sini. Lalu kita jumlahkan sigmanya didapat 12,13989. Ini dijumlahkan hasilnya ini. Lalu kita kalikan 2 dikali H per
3 dikali sigma. 2 dikali H per 3-nya. 2 dari mana? 2 dari sini. Kita kembali lagi ke di sini. 2 dikali H per 3 per H per 3 dikali sigma. H per 3 hanya 0,15 per 3 dikali sigma. Sigma hasil dari semua ini. Maka didapat untuk volumenya adalah 1,2139 meter kubik. Maka inilah hasilnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tipe reaktor CSTR, Continuous Stirred Tank Reactor atau reaktor alir tangki berpengaduk. Nah, di sini ada pengertian CSTR. Reaktor alir tangki berpengaduk atau Continuous Stirred Tank Reactor merupakan sebuah reaktor alir yang dilengkapi dengan alat pengaduk. Karena pengadukan berlangsung secara terus-menerus, maka komposisi dan suhu di dalam reaktor dianggap sama di setiap titik. Akibatnya, komposisi aliran keluar reaktor akan sama dengan kondisi di dalam reaktor, terutama saat keadaan tunak atau steady state-nya sudah tercapai. Tipe reaktor CSTR ini banyak digunakan pada industri kimia karena mudah dikontrol dan cocok digunakan untuk proses cairan. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian pemakaian CSTR. Keuntungan pertama yaitu suhu dan komposisinya seragam, sehingga dapat menghindari terbentuknya hotspot dan cocok untuk proses isotermal. Yang kedua, waktu tinggal reaktan lebih lama sehingga reaksi dapat berlangsung lebih optimal. Namun, CSTR juga memiliki kekurangan, seperti kurang efisien untuk reaksi fase gas, membutuhkan biaya tinggi, kemudian tekanannya besar, perpindahan panasnya terbatas, serta efisiensi volumenya lebih rendah dibandingkan dengan PFR. Nah, pada gambar ini terlihat bentuk dasar dari reaktor CSTR. Bagian atasnya merupakan saluran masuk atau inlet, tempat reaktan dialirkan secara kontinu ke dalam reaktor. Kemudian di bagian tengah terdapat tangki reaktor yang dilengkapi dengan pengaduk atau agitator. Nah, pengaduk inilah yang berfungsi untuk mencampurkan seluruh zat di dalam reaktor agar homogen atau tercampur sempurna. Kemudian, pada bagian samping atau bawahnya terdapat saluran keluar atau outlet, tempat produksi hasil reaksi keluar secara kontinu. Jadi, selama proses berlangsung, reaktan akan terus masuk, diaduk, dan bereaksi di dalam tangki, lalu produk keluar secara terus-menerus. Itulah sebabnya reaktor ini disebut dengan Continuous Stirred Tank Reactor atau reaktor alir tangki berpengaduk. Selanjutnya, pada slide ini dijelaskan tentang neraca massa pada CSTR. Persamaan dasarnya yaitu zat reaksi yang masuk secara kontinu dikurang dengan zat reaksi yang keluar secara kontinu dikurang dengan zat A yang bereaksi sama dengan akumulasi. Nah, ini untuk persamaan dasarnya. FV dikali dengan CA0 dikurang dengan FV dikali CA dikurang dengan min RA dikali V sama dengan 0. Karena reaktor CSTR ini dianalisis pada kondisi steady state, maka akumulasinya akan bernilai 0. Selanjutnya di slide juga ditunjukkan bahwa V per FV sama dengan tau, di mana tau ini merupakan waktu tinggal. Jadi persamaannya ini menjadi tau sama dengan CA0 dikurang CA per min RA. Nah, artinya dari persamaan V per FV sama dengan tau ini, waktu tinggal dipengaruhi oleh besar volume reaktor dan kecepatan aliran fluida. Kalau volume reaktor makin besar, maka reaktan tinggal lebih lama di dalam reaktor. Tapi, kalau laju alir makin besar, maka reaktan lebih cepat keluar sehingga waktu tinggalnya akan semakin kecil. Nah, pada slide ini persamaan CSTR diubah ke bentuk konversi.
jika dinyatakan dalam bentuk konversi atau XA, di mana hubungan konsentrasinya adalah CA0 dikurang dengan CA sama dengan CA0 dikali XA. Nah, dari persamaan ini bisa diubah menjadi XA sama dengan CA0 dikurang dengan CA per CA0. Kemudian persamaan tadi disusun ulang sehingga diperoleh CA sama dengan CA0 dikali dengan 1 min XA. Artinya, konsentrasi A di dalam reaktor sama dengan konsentrasi awal dikalikan dengan sisa fraksi yang belum bereaksi. Jadi, semakin besar konversi, maka nilai CA akan semakin kecil, karena reaktan akan semakin banyak yang habis bereaksi. Selanjutnya, persamaan yang saya sebutkan tadi disubstitusikan ke persamaan desain CSTR pada slide sebelumnya. Jadi, persamaan waktu tinggal CSTR dapat ditulis menjadi tau sama dengan CA0 dikali XA per min RA. Nah, dari persamaan ini menunjukkan hubungan antara waktu tinggal reaktor dengan konversi reaksi yang diinginkan. Kemudian, jika kecepatan reaksi atau min RA sama dengan KCA, maka persamaannya menjadi min RA sama dengan KCA dikali dengan 1 min XA, atau tau sama dengan CA0 dikali XA per KCA. Menjadi tau sama dengan CA0 dikali dengan XA per KCA0 dikali dengan 1 min XA. Sehingga persamaan akhirnya menjadi tau sama dengan XA, ini CA0-nya hilang, menjadi K dikali dengan 1 min XA. Selain menggunakan satu reaktor, CSTR juga dapat disusun secara seri atau bertingkat. Pada CSTR seri, prinsip neraca massa diterapkan pada setiap reaktor. Untuk persamaan dasarnya itu, zat reaksi masuk secara kontinu dikurang dengan zat reaksi keluar secara kontinu dikurang zat A yang bereaksi sama dengan akumulasi. Untuk penurunan persamaan dasarnya dapat dilihat pada slide bagian kiri ini. Nah, untuk bagian sebelah kanan itu ada rumus dari reaktor ke-1 dan reaktor kedua. Untuk reaktor yang pertama ini prinsipnya tetap, yaitu zat masuk dikurang dengan zat keluar, dikurang dengan zat yang bereaksi sama dengan akumulasi. Karena keadaannya steady state, maka akumulasinya sama dengan 0. Untuk persamaannya dapat ditulis menjadi V1 per FV sama dengan CA0 dikurang dengan CA1 per min RA1. Nah, kemudian artinya itu jumlah zat yang masuk ke reaktor pertama akan berkurang karena sebagian zat bereaksi di dalam reaktor. Kemudian hasil keluaran dari reaktor pertama ini akan masuk ke reaktor kedua. Di reaktor kedua juga berlaku persamaan yang sama, yaitu zat masuk dikurang dengan zat keluar dikurang dengan zat yang bereaksi sama dengan akumulasi. Untuk persamaannya yaitu V2 per FV sama dengan CA1 min CA2 per min RA2. Nah, jadi setiap reaktor ini menghitung sendiri berapa banyak zat yang masih tersisa dan berapa yang sudah bereaksi. Selanjutnya ada neraca energi CSTR. Yang pertama, pada reaktor CSTR non-isothermal non-adiabatis. Pada CSTR non-isothermal non-adiabatis, suhu di dalam reaktor dapat berubah terhadap waktu, dan juga terjadi perpindahan panas dengan lingkungan. Selanjutnya, terdapat persamaan neraca panas atau neraca energi pada reaktor CSTR, yaitu keseimbangan energi panas di dalam reaktor dengan persamaannya yaitu sigma FI0 dikali CPI dikali dengan TF min TB sama dengan sigma FI dikali CPI dikali dengan T min TB ditambah delta HRTB dikali dengan min RA dikali V ditambah U dikali A dikali dengan T min TS.
Pada bagian ruas sebelah kiri, yaitu sigma Fi 0 dikali Cpi dikali dengan Tf min Tb, ini menunjukkan perubahan energi akibat aliran fluida yang masuk dan keluar reaktor. Dengan Fi 0 merupakan laju alir mol awal komponen, kemudian Cpi merupakan kapasitas panas tiap komponen, dan T-nya itu merupakan temperatur. Kemudian pada bagian ruas sebelah kanan, yaitu delta HRTB dikali dengan min RA dikali V. Nah, persamaan ini menunjukkan panas yang dihasilkan atau diserap oleh reaksi kimia. Dengan delta HR merupakan panas reaksi, V merupakan volume reaktor, dan min RA merupakan laju reaksi. Pada bagian selanjutnya, yaitu U dikali A dikali dengan T min TS, ini menunjukkan perpindahan panas antara reaktor dan lingkungan. Dengan U adalah koefisien perpindahan panas, A adalah luas perpindahan panas, dan T merupakan temperaturnya. Kemudian jika TF sama dengan TB sama dengan T0, atau TF itu merupakan temperatur feed atau umpan, kemudian TB itu merupakan temperatur campuran, dan T0 itu merupakan temperatur awal. Itu persamaannya menjadi sigma Fi dikali Cpi dikali dengan T min Tb ditambah delta HRTB dikali dengan min RA dikali V ditambah U dikali A dikali dengan T min TS sama dengan 0. Dan kemudian jika min RA dikali V-nya itu sama dengan FA dikali XA. Itu persamaannya menjadi sigma Fi dikali Cpi dikali dengan T min Tb ditambah delta HRTB. Nah, min RA dikali V-nya ini kita ganti dengan FA dikali XA. Kemudian ditambah dengan U dikali A dikali T min TS. Sama dengan 0. Kemudian sigma Fi dikali Cpi dikali dengan T min Tb itu kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Menjadi delta HRTB dikali dengan FA dikali XA ditambah U dikali A dikali dengan T min TS. Dan persamaan akhirnya menjadi T sama dengan TB ditambah delta HRTB dikali FA dikali XA ditambah U dikali A dikali dengan T min TS per sigma Fi dikali Cpi. Selanjutnya, neraca energi pada CSTR adiabatis. Pada kondisi adiabatis, reaktor tidak mengalami perpindahan panas dengan lingkungan, artinya tidak ada panas yang masuk maupun keluar dari sistem, sehingga persamaan neraca energi atau neraca panasnya menjadi sigma Fi 0 dikali Cpi dikali dengan Tf min Tb, sama dengan sigma Fi dikali Cpi dikali dengan T min Tb ditambah delta HRTB dikali dengan min Ra dikali V. Nah, pada persamaan neraca panas pada CSTR adiabatis ini tidak ada persamaan U dikali A dikali dengan T min TS. Karena tidak ada perpindahan panas pada tipe reaktor ini, maka suku perpindahan panas pada persamaan neraca energi ini dihilangkan. Nah, untuk bagian ruas yang kiri ini, sigma Fi 0 dikali Cpi dikali dengan Tf min Tb, ini menunjukkan perubahan energi akibat aliran fluida yang masuk ke reaktor. Dengan Fi 0 adalah laju alir mol awal, Cpi adalah kapasitas panas komponen, dan T itu merupakan temperatur umpan. Kemudian Tb-nya ini merupakan temperatur campuran di dalam reaktor. Kemudian pada bagian yang sebelah kanan ada delta HRTB dikali dengan min RA dikali V. Nah, pada bagian ini menunjukkan panas yang dihasilkan atau diserap selama reaksi berlangsung. Kemudian jika Tf sama dengan Tb sama dengan T0, maka persamaannya menjadi sigma Fi dikali Cpi dikali dengan T min Tb ditambah delta HRTB dikali min Ra kali V sama dengan 0. Kemudian jika min Ra dikali V-nya ini menjadi sama dengan Fa dikali Xa atau jumlah zat yang bereaksi, maka persamaannya menjadi
sigma Fi dikali CPi dikali T min TB ditambah delta HRTB. Nah, min Ra kali V-nya ini kita ganti dengan Fa dikali Xa sama dengan 0. Kemudian sigma Fi-nya ini kita pindahkan ke ruas sebelah kiri menjadi min sigma Fi CPi dikali dengan T min TB sama dengan delta HRTB dikali dengan Fa dikali dengan Xa. Sehingga persamaan akhirnya menjadi T sama dengan TB ditambah delta HRTB dikali dengan Fa dikali Xa per sigma Fi dikali CPi. Nah, karena reaktor bersifat adiabatis, maka perubahan temperatur di dalam reaktor ini hanya dipengaruhi oleh aliran fluida dan panas reaksi. Jika reaksi eksotermis, maka temperatur reaktor akan meningkat, sedangkan jika reaksinya endotermis, maka temperatur reaktornya akan menurun. Oke, baik. Jadi ini adalah contoh soal untuk soal CSTR, yaitu reaksi fase cair elementer saat plus B menjadi C dijalankan dalam reaktor tangki berpengaduk secara isotermal pada suhu 310 Kelvin. Persamaan kecepatan laju reaksinya memenuhi hubungan, yaitu min Ra K Ca Cb. Larutan umpan masuk ke reaktor dengan laju alir volumetrik total sebesar 0,5 liter per detik, serta memiliki konsentrasi awal reaktan yang sama besar, yaitu Ca sama dengan Cb sama dengan 0,6 gram mol per liter. Diketahui konstanta kecepatan laju reaksi K pada kondisi operasi tersebut adalah 0,02 liter per gram mol detik, dan target konversi reaktan A yang ingin dicapai sebesar 75% atau 0,75. Hitunglah volume reaktor yang dibutuhkan jika reaksi tersebut dijalankan dalam sebuah reaktor CSTR tunggal. Oke, ini adalah diketahuinya min Ra KCACB, Fv-nya sama dengan 0,5, Ca0 sama dengan Cb0 sama dengan 0,6, K 0,002, Xa-nya 0,75. Oke, kita langsung masuk aja, langsung kita tulis neraca masanya yang sebelumnya sudah kita jabarkan di sini. Nih. Selanjutnya, pada slide ini dijelaskan tentang neraca massa pada. Lanjut, karena seperti yang kita ketahui bahwa ini adalah definisi dari konversi, yaitu Ca sama dengan Ca0 min Ca0 dikali Xa. Apabila Ca0 ini kita pindah ruas, maka akan menjadi bentuk seperti ini, yang mana Ca0 min Ca sama seperti ini, yaitu adalah Ca0 dikali Xa. Maka Ca0 min Ca kita ubah bentuknya menjadi Ca0 dikali Xa. Maka didapat F per Fv sama dengan Ca0 dikali Xa per min Ra. Nah, ini adalah definisi konversi untuk Ca dan Cb. Untuk Ca sendiri itu adalah Ca0 dikurang Ca0 dikali Xa. Apabila Ca0-nya dikeluarkan, maka menjadi Ca sama dengan Ca0 dikali 1 min Xa. Untuk Cb, Cb0 dikurang Ca0 dikali Xa. Dikarenakan Ca0 sama dengan Cb0, maka untuk konversinya sama. Maka sama seperti ini, yaitu Cb sama dengan Ca0 min Ca0 dikali Xa, atau Ca0 dikali 1 min Xa. Lanjut, kita langsung masukkan dari persamaan yang kita dapatkan ini ke sini. F per Fv sama dengan Ca0 dikali Xa. Min Ra-nya itu adalah min Ra sama dengan KCa kali Cb. Nah, kita tulis, karena kita sudah dapat Ca-nya ini dan Ca-nya ini dan Cb-nya juga ini, karena sama, karena Ca sama dengan Cb, maka langsung aja kita substitusiin. Untuk Ca-nya Ca0 sama dengan Ca0 dikali 1 min Xa, untuk Cb juga sama Ca0 dikali 1 min Xa. Karena apa sama? Karena Ca0 sama dengan Cb0.
Langsung kita kaliin ini sama ini kan sama, jadi CA0 kuadrat. Ini sama ini sama, jadi 1 min XA kuadrat. Lanjut. Ini kita F-nya kita pindahin ke sini. Selanjutnya kita langsung masukin angka-angkanya 0,5 dikali 0,75, lalu kita masukin semua. Ini K-nya kita masukin, CA0 kita masukin. Ini ada kesalahan teman-teman, CA0-nya ini CA0 kuadrat, ini aslinya kuadrat ya, 0,6 kuadrat karena kesalahan tulis. Maka setelah kita jumlahkan semua menjadi V sama dengan 500 liter. Berikut adalah latihan soal yang pertama. Dan ini adalah latihan soal yang kedua.